Jadi mengaku sebagai pengikut salaf itu gampang. Yang susah adalah membuktikannya. Benar nggak? Anda itu pengikut salaf sesungguhnya. Oke? Saya beri penjelasan beliau tentang masalah takwil misalnya. Orang Salafi Wahabi itu membid'ahkan takwil. Kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, lihat di sini. Fa inna kulla ma nuridu bayanahu fi hadzal maqam huwa anna al-ijtihad fi ta'wil hadhihi al-kalimat, seperti kalimat-kalimat ada wajah, ada yad, yang kalau diterjemahkan itu seolah-olah Tuhan punya tangan, Tuhan punya wajah. Enggak. Kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, berijtihad dalam mentakwil kalimat-kalimat ini dimna hududid dilalah al-lughawiyah wa usuliha, dalam konteks batasan aturan kebahasaan, jadi selama dia itu mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan, wa dimna ma taqtadihi kulliyatul aqidah al-islamiyah, selama itu dilakukan dalam konteks prinsip akidah Islam, tidak menyeleweng dari prinsip akidah Islam, wa mabadi'iha qultul qaidah al-islamiyah wa mabadi'uha afan al-muttafaq 'alaiha inda ahli sunnah wal jamaah ijtihadun maqbul. Itu ijtihad yang bisa diterima. Mentakwil yad dengan qudrah, yadullah fawqa aydihim. Kalau diartikan secara harfiah, yad artinya tangan. Enggak, bukan tangan, karena Allah beda dengan makhluk. Ulama salaf ada yang mengartikan al-qudrah. Kata beliau itu ijtihad makbul yang bisa diterima. Bisa kaunihi yataharrak bima dairatil manhaj al-muttafaq alaihi wa laysa fi ay khuruj ahli aw syurudun anhu. Enggak ada itu penyelewengan dengan takwil itu. Nah, orang-orang Salafi Wahabi sekarang membidahkan takwil, membidahkan mazhab Asy'ari dengan alasan bertakwil. Takwil itu sudah ada di generasi salafus saleh, saudara-saudaraku. Jangan gampang menyesatkan orang lain ya. Anda mengaku sebagai ikut salaf, menjadikan salaf sebagai mazhab, itu yang bid'ah kata beliau. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa ya. Ketahuilah, semua hujah-hujah orang-orang yang mengatakan bahwa takwil sifat termasuk manhaj salaf adalah hujah yang rapuh sekali. Sanad-sanadnya semuanya batil. Saya akan bacakan perkataan para ulama ya tentang bahwa takwil itu bukan manhaj salaf. Dan bahwasanya manhaj salaf itu Pak mengimani sifat sesuai dengan lahiriahnya yang ditunjukkan oleh maknanya. Berkata Abu Ya'la Al-Farra yang wafat pada tahun 458 Hijriah, dalilun akhar ala ibtalit ta'wil, dalil yang lain yang menunjukkan akan batilnya ta'wil, anna sahabah wa man ba'dahum wa minat tabi'in hamaluha ala zahiriha wa lam yata'arradu li ta'wiliha, bahwa para sahabat demikian pula para tabi'in dan generasi setelahnya, mereka memahami ayat-ayat sifat sesuai dengan makna lahiriahnya dan tidak mentakwil kepada makna lain. Wala sarafaha an zahiriha, dan tidak memalingkan dari makna lahiriah kepada makna yang lain, tidak. Falau kana ta'wil sa'ighan lakanu asbaq lima fihi min izalati tashbih. Kalaulah takwil itu benar, tentu para sahabat dan para tabi'in yang pertama kali melakukannya. Amma tahrifu, adapun merubah-rubah makna, alladzi yusammihi ahlul bid'ah ta'wilan, yang dinamai oleh kalangan ahli bid'ah sebagai takwil, faminhu ma huwa kufrun. Ini berbeda-beda derajatnya. Ya, ada yang sampai tingkat derajat kufur. Kata ta'wilatil batiniyah, seperti takwilnya kaum batiniyah. Nanti kita akan jelaskan. Wa minhum ma huwa bid'atu dhalalah. Ada juga yang takwil masuk dalam kategori bid'ah yang sesat. Ya, kata ta'wilatin nufatis sifat, seperti takwil yang dilakukan orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum ma yaqa'u khata'an. Ada juga takwil yang sifatnya kesalahan saja, tidak sampai kepada bid'ah. At-tamtsil wa ta'til fi asma'illah wa sifatihi kufrun. Tamtsil yaitu menyamakan Allah dengan sifat makhluknya. Yang menyamakan Allah dengan sifat makhluknya. Wa ta'til, dan menolak sifat Allah, demikian pula namanya, adalah termasuk kekufuran. Tamtsil itu artinya menyatakan bahwa, contoh misalnya, tangan Allah sama dengan tangan saya, mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya saya, melihatnya Allah sama dengan melihatnya saya. Ini termasuk kufur. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa ta'til, ta'til kebalikannya. Ta'til itu artinya menolak sifat Allah. Dengan mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak punya sifat apa-apa, Allah tidak punya ilmu, tidak punya kudrah, kekuasaan, dan yang lainnya.
Ini pun juga kufur. Karena Allah ketika meniadakan kesamaan Allah dengan makhluknya, Allah pun menetapkan sifat bagi dirinya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah tidak serupa dengan apapun juga dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini pertama Allah meniadakan kesamaan dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Kemudian Allah menetapkan sifatnya dan Allah mendengar dan melihat. Artinya, mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengar makhluknya. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihat makhluknya. Demikian pula seluruh sifat-sifat Allah demikian. Berbicaranya Allah tidak serupa dengan berbicara makhluknya. Beristiwanya Allah di atas arsy tidak sama dengan beristiwa makhluknya. Tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Maka semua sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran maupun hadis itu tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian kata beliau, ammat tahrifu, adapun merubah-rubah makna. Alladzi yusammihi ahlul bid'ah ta'wilan, yang dinamai oleh kalangan ahli bid'ah sebagai takwil. Faminhu ma huwa kufrun. Ini berbeda-beda derajatnya. Ya, ada yang sampai tingkat derajat kufur. Kata ta'wilatil batiniyah seperti takwilnya kaum batiniyah. Nanti kita akan jelaskan. Wa minhum ma huwa bid'atu dhalalah. Ada juga yang takwil masuk dalam kategori bid'ah yang sesat. Ya, kata ta'wilatin nufatis sifat seperti takwil yang dilakukan orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum ma yaqa'u khata'an. Ada juga takwil yang sifatnya kesalahan saja, tidak sampai kepada bid'ah. Nah, kita akan membahas ini, Pak. Itu yang disebut dengan takwil. Apa itu takwil? Takwil lah ya, akhi. Takwil secara bahasa dari kata awwala yu'awwilu ta'wilan. Yang artinya ya mempunyai banyak makna. Di antaranya maknanya adalah kesudahan sesuatu. Contohnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya. Jika kalian memang orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, yang demikian itu lebih baik takwilnya. Maksudnya apa? Kesudahannya, akibatnya. Ya. Adapun secara istilah, Pak, takwil, makna takwil menurut salafus saleh terdahulu beda menurut takwil menurut orang belakangan. Kalau menurut salafus saleh terdahulu, kata takwil itu sering digunakan untuk makna tafsir. Makanya kalau antum baca kitab tafsirnya Imam Abu Ja'far At-Tabari misalnya, seringkali beliau mengatakan begini, takwilu ayat kada hakada. Takwil ayat ini adalah begini. Maksudnya artinya apa? Tafsir. Jadi kata takwil itu seringkali dimaknai apa? Tafsir. Ya. Takwil juga terkadang dipakai untuk mempunyai makna hakikat sesuatu dalam artian prakteknya. Contoh misalnya perkataan Aisyah, di mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW ya, ketika ruku mengucapkan subhana rabbiyal azim. Ketika sujud mengucapkan apa? Subhana rabbiyal a'la. Apa kata Aisyah? Yu'awwilul Qur'an. Rasulullah ingin mentakwil Al-Quran, maksudnya mempraktekkan. Itu dalam firman Allah dalam surat apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Juga firman Allah fasabbih bismi rabbikal azim. Ya. Nah, itu ya akhul Islam. Nah, kemudian ya akhul Islam, setelah muncul ilmu usul fikih, ada namanya takwil. Di mana para ahli usul fikih membagi takwil menjadi dua macam. Apa itu takwil menurut orang-orang yang belakangan itu? Yaitu ya, merubah makna suatu makna kepada makna ya, merubah makna suatu kata kepada makna yang lain yang tidak tampak, kepada makna yang lain. Nah, takwil menurut ulama terakhir yaitu merubah suatu makna dari kata kepada makna yang lain.
Ya. Nah, para ulama usul fikih mengatakan takwil ada dua macam dengan makna seperti itu. Macam yang pertama yang disebut dengan takwil yang benar, yang sahih. Takwil yang apa? Yang sahih. Apa itu? Yaitu merubah makna sebuah kata karena ada dalil yang menunjukkannya. Dalil itu berupa Al-Quran, berupa hadis, ataupun redaksi. Ya. Contoh misalnya apa? Asadun. Asad dalam bahasa Arab artinya apa? Singa. Ya. Apa yang antum pahami dari kata-kata singa? Hah? Binatang buas yang berjanggut dan punya rambut. Sekarang ada orang Arab berkata, "Ra'aitul asada yarkabul hison." Aku melihat singa menunggang kuda. Secara redaksi ini tidak mungkin apa? Singa beneran. Ini pasti makna yang lain, yaitu seorang laki-laki yang gagah berani. Karena orang Arab menamai laki-laki yang gagah berani itu asad. Ya, singa. Nah, kata makna singa tadi kita rubah jadi laki-laki yang pemberani. Kenapa? Karena redaksinya menunjukkan. Aku melihat singa menunggang kuda, gak mungkin singa beneran. Pasti ada makna yang kedua. Makna yang kedua itu adalah laki-laki yang pemberani. Berarti kata asad ini maknanya kita rubah nggak, Pak? Kenapa harus kita rubah? Karena redaksinya. Paham tidak? Maka takwil yang seperti ini disebut takwil yang benar, nggak masalah, nggak apa-apa. Ini disebut ya at-takwilus sahih. Ya. Yang kedua yaitu at-takwilul batil. Yaitu takwil yang batil, yang fasid, yang rusak. Apa itu? Yaitu takwil yang tidak ditunjukkan oleh dalil maupun redaksinya. Bahkan redaksinya pun menolak takwil tersebut. Ya. Takwil apa itu? Yang kedua ini takwil yang batil. Apa takwil yang batil? Yaitu takwil yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Ya. Tidak pula ditunjukkan oleh redaksi kalimatnya. Nah, ya akhul Islam, orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah rata-rata dari takwil yang batil. Contoh misalnya ya, orang-orang yang tidak beriman Allah beristiwa di atas arasy. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah beristiwa di atas arasy karena menurut akal, kata mereka, kalau Allah beristiwa di atas arasy berarti Allah butuh tempat. Sedangkan yang butuh tempat itu makhluk, kata mereka. Kenapa mereka ucapkan begitu, Pak? Karena yang mereka pikirkan seakan-akan istiwanya Allah sama dengan makhluk. Kalau makhluk istiwa di atas sesuatu, ya memang betul butuh. Nah, seakan-akan yang dia pikirkan Allah sama dengan makhluknya. Ini kesalahan yang besar ini. Maka mereka merasa perlu untuk mentakwil makna istiwa ini. Apa kata mereka? Ar-Rahman 'alal arsy istawa, artinya bukan istiwa yang artinya ala wartafa, tinggi di atas arasy, tapi yang dimaksud dengan istiwa kata mereka apa? Menguasai. Mana dalilnya? Nggak ada. Hanya mereka berhujah dengan syair seorang yang majhul, nggak diketahui siapa orangnya. Namanya Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ini sebagian mengatakan orang Nasrani. Dia mengatakan istawa Bishr 'alal Iraq min ghairi sayfin wala damin muhraq. Istawa Bishr 'ala, Bishr menguasai Irak. Kata para ulama, subhanallah. Ini yang mengucapkannya aja nggak diketahui majhul siapa.
Bahkan ada yang mengatakan orang Nasrani. Bagaimana ucapan orang Nasrani bisa dijadikan apa? Dalil. Gak ada dalil, hanya karena sebatas akal saja. Akalnya error, Pak. Akalnya menolak. Mana mungkin Allah beristiwa di atas arsy? Nah, kalau arasnya hilang, Allah jatuh dong ke bawah. Bayangkan, Pak. Tapi kalau kita mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, tapi istiwanya Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak berkonsekuensi Allah butuh tempat, tidak berkonsekuensi Allah butuh arsy. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Selesai, nggak butuh ditakwil-takwil sama kita. Iya. Jadi menurut mereka apa? Kata mereka yang menolak sifat istiwa, dalam bahasa Arab istawa itu ada 6 makna. Istiwa itu ada 6 makna. Kita katakan betul perkataan Anda. Tapi dalam bahasa Arab istawa yang setelahnya ala hanya 1 makna. Istawa ala hanya 1 makna, yaitu ala wartafa, tinggi. Sementara Allah menyebutkan dalam ayat tadi surat Toha ayat 5 dengan istawa ala. Allah berfirman Ar-Rahmanu ala alal arsy istawa. Sehingga maknanya hanya 1, yaitu tinggi di atas arasy-Nya. Akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah sekarang Pak, kalau istawa ala diartikan maknanya menguasai, bagaimana dengan ayat firman Allah mengenai perahunya Nabi Nuh? Ketika Allah mensifati perahu Nabi Nuh setelah berlayar, lalu Allah berfirman kepada langit, hai langit hentikan hujanmu, wahai bumi telan airmu. Apa kata Allah? Fastawat alal judi. Maka perahunya Nabi Nuh istawa ala judi. Judi itu daratan. Kalau misalnya maknanya menguasai, jadi gimana? Maka perahu Nabi Nuh menguasai daratan. Mana mungkin perahu menguasai, Pak? Ya. Maka siyak ayat ini jelas membantah pendapat yang mengatakan bahwa istawa ala itu artinya apa? Menguasai. Kemudian siyak ayatnya pun juga membantah. Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian menguasai arsy. Berarti ketika menciptakan itu belum dikuasai sama Allah. Sehingga Allah perlu untuk mengatakan kemudian menguasai arsy. Kalau sebelumnya sudah dikuasai, ngapain diulangi lagi? Lihat redaksinya aja menolak untuk dikatakan istawa itu artinya apa? Menguasai. Maka dari itu ini disebut dengan takwil yang apa? Yang batil. Contoh lagi. Allah berfirman, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha'. Bal yadahu, justru 2 tangan Allah. Yadahu itu bentuknya dalam bahasa Arab apa? Musanna. Ada yang pernah belajar bahasa Arab di sini? Nggak ada. Aduh kasihan. Bahasa Al-Quran hadis masa dicuekin. Bal yadahu asalnya yadani, bentuk tunggalnya yadun, bentuk 2-nya yadani. Kemudian diidhofahkan kepada domir ha, maka nunnya dibuang menjadi yadahu, yang artinya apa? 2 tangan. Allah menyebutnya 2. Nah mereka yang menolak sifat tangan bagi Allah merasa perlu untuk mentakwil ayat ini. Apa katanya? Gak mungkin Allah punya tangan. Sebab kalau Allah punya tangan secara akal, kata mereka, berarti Allah terdiri dari apa? Anggota-anggota tubuh yang saling membutuhkan. Mustahil bagi Allah. Nah ini pakai akal masalahnya Pak. Mereka bayangkan Allah kayak manusia. Makanya kata Ibnu Taimiyah, setiap orang yang meniadakan sifat awalnya karena menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan dulu baru ditiadakan tuh. Maka mereka merasa perlu untuk mentakwil ayat ini. Apa kata mereka? Dalam bahasa Arab, yadun, kata yadun itu banyak maknanya.
di antara makna yadun artinya nikmat, jasa, nikmat. Jadi apa? Jadi yang dimaksud kata dalam yad di situ nikmat atau kekuasaan. Kita katakan redaksinya menolak. Karena itu bentuknya dua. Kalau dikatakan yad di situ nikmat berarti apa? Justru dua nikmat Allah terbuka. Masa nikmat Allah cuma dua? Kalau disebut oh yad di situ artinya kekuasaan. Oke, itu bentuknya kan dua. Bal yadahu, justru dua kekuasaan Allah. Masa kekuasaan Allah cuma dua? Ini secara redaksi ditolak, Pak. Karena itu bentuknya dua, maka tidak ada lain maknanya kecuali satu, bahwa maknanya tangan. Bagi mereka berat, Pak, karena mereka masalahnya mengimaninya dengan akal. Bagi kita gampang, karena kita mengatakan tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Selesai. Masalahnya kalau antum pikir-pikir tangan, oh pakai pikiran antum, pasti yang antum kepikir tangan antum tuh. Iya enggak? Ya, karena kita selama hidup kita nggak pernah melihat tangan kecuali tangan kita sendiri. Maka ketika antum mendengar tangan Allah yang kebayang sama antum tangan kita, ini nggak boleh. Makanya sifat Allah nggak boleh dibayangkan oleh akal kita. Cukup kita imani Allah punya tangan, bahwa Allah punya tangan dua, tapi tangan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Selesai. Contoh lagi, Pak. Dalam hadis disebutkan, ketika api neraka terus minta kepada Allah hal mim mazid, ya Allah adakah tambahan? Dan terus dilemparkan orang-orang ke dalam api neraka. Sementara neraka terus minta, ya Allah ada tambahan tidak? Ada tambahan tidak? Kata Rasulullah apa? Hatta yadhu'a rabb qadamah, sehingga Allah pun meletakkan kakinya di neraka. Lalu neraka pun berkata, qad cukup ya Allah, cukup. Orang yang menolak sifat kaki, akalnya menolak, Pak. Allah punya kaki. Waduh. Kalau Allah punya kaki berarti kayak manusia dong. Berarti terdiri dari anggota tubuh ini. Pakai akal masalahnya. Akhirnya mereka mentakwil ya kata qadam ini apa? Yang dimaksud qadam yaitu sekelompok manusia. Padahal dalam bahasa Arab yang fasih manapun, di kamus manapun gak ada makna qadam itu artinya sekelompok manusia, gak ada. Semua itu murni bikinan dari kantong mereka sendiri. Kenapa? Masalahnya karena mereka gak beriman Allah punya kaki. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya kaki, dan kaki Allah tidak serupa dengan kaki makhluknya. Makanya jangan dibayangin sama antum. So, kalau antum bayangin pasti yang kebayang kaki antum ya. Akhwat Islam azani Allah wa ya. Nah ini namanya takwil yang batil. Takwil yang apa? Yang batil. Nah takwil ini Pak, takwil yang batil ini ada bertingkat-tingkat. Ada takwil yang sampai derajat kufur, yaitu takwil kaum batiniyah. Kaum batiniyah ini Pak disebut batiniyah karena mereka punya keyakinan bahwa Al-Quran itu maknanya ada dua, yang lahir dan yang batin. Yang lahir yang dipahami oleh orang-orang yang hanya paham lahirnya saja. Misalnya sholat secara lahir maknanya apa? Doa. Secara istilah artinya apa? Perbuatan dan ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, diakhiri dengan apa? Dengan disertai dengan apa? Niat. Itu sholat. Apa kata orang batinnya? Itu kan makna lahiriah. Makna batin itu hanya diketahui oleh imam kami. Maka mereka menafsirkan sholat itu artinya muwalatul imam, yaitu memberikan loyalitas kepada imam. Para ulama mengatakan ini tawil batil. Dari sisi apa? Makna sholat itu memberikan loyalitas kepada imam. Aneh sekali ya akal Islam azan ya Allah. Takwil-takwil seperti ini Pak, takwil-takwil batiniyah Pak. Dan di Indonesia ini takwil batiniyah ini banyak Pak. Ada namanya kitab Darmo Gandul, itu takwil batiniyah. Ada lagi Gotoloco, itu semuanya buatan ya di sana. Ya.
Itu takwil batinnya semua sudah. Bahkan kalau antum baca kitab Gotoloco itu ngeri Pak isinya. Iya. Mana pernah ditunjukkan sama teman, alif lam mim. Alif artinya kemaluan laki-laki, lam artinya aduh astagfirullahaladzim. Bacanya juga nggak tahan saya, kesel, pengen ngerobek. Iya. Ini kan penafsiran kufur kata para ulama. Nggak boleh, nggak halal. Yang tujuannya tentunya ingin merusak Al-Quranul Karim. Ya. Sama dengan penafsiran orang-orang N11 tuh Pak. Ketika Allah mengatakan wallahu yad'u ila darissalam. Allah menyeru kepada Darussalam. Darussalam ditafsirkan oleh para ulama surga. Tapi ditafsirkan oleh N11 apa? Darussalam, dar negara, salam Islam. Maksudnya N11. Berarti Allah menyeru kepada N11, maka setiap orang yang tidak masuk N11 pasti neraka. Ada penafsiran itu Pak. Oleh mereka dipaksain. Namanya cocokologi. Iya. Akhul Islam azan ya Allah wa ya. Ada lagi yang sifatnya kata para ulama bid'ah yang sesat, yaitu yang tadi, yaitu mentakwil sifat-sifat Allah hanya karena tidak sesuai dengan apa? Akal. Akhirnya mereka mentakwil dengan tanpa dalil dari Al-Quran, tidak pula dari hadis, tidak pula redaksi, bahkan redaksinya sendiri menolak takwil tersebut. Ada lagi yang sifatnya kesalahan saja. Artinya ada orang yang mentakwil dengan takwil yang batil, niatnya bukan karena ingin jatuh kepada kebid'ahan, tapi karena ingin mencari kebenaran ternyata salah. Maka dimaafkan orang seperti itu. Ya akhi, sebagian orang di zaman ini ada yang mengatakan bahwa takwil itu termasuk manhaj salaf. Lalu kemudian berhujah dengan sebagian asar-asar dari para ulama salaf terdahulu. Maka dalam kesempatan ini saya ingin membantah hujah-hujah orang tersebut yang mengatakan katanya takwil sifat. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa ya. Ketahuilah, semua hujah-hujah orang-orang yang mengatakan bahwa takwil sifat termasuk manhaj salaf adalah hujah yang rapuh sekali. Sanad-sanadnya semuanya batil. Saya akan bacakan perkataan para ulama ya tentang bahwa takwil itu bukan manhaj salaf. Dan bahwasanya manhaj salaf itu Pak mengimani sifat sesuai dengan lahiriahnya yang ditunjukkan oleh maknanya. Berkata Abu Ya'la Al-Farra yang wafat pada tahun 458 Hijriah. Dalilun akhar ala ibtalit ta'wil. Dalil yang lain yang menunjukkan akan batilnya takwil. Anna sahabah wa man ba'dahum wa minat tabi'in hamaluha ala zahiriha wa lam yata'arradu li ta'wiliha. Wa para sahabat, demikian pula para tabi'in dan generasi setelahnya, mereka memahami ayat-ayat sifat sesuai dengan makna lahiriahnya dan tidak mentakwil kepada makna lain. Wala sarafaha an zahiriha, dan tidak memalingkan dari makna lahiriah kepada makna yang lain, tidak. Falau kana ta'wil sa'ighan lakanu asbaq lima fihi min izalati tashbih. Kalaulah takwil itu benar, tentu para sahabat dan para tabi'in yang pertama kali melakukannya. Iya. Itu dalam kitab At-Tafsir fi Ma'alimiddin. Iya. Ikhwata Islam, dalam kitab Ibtalut Ta'wilat. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa ya. Ibnu Abdul Bar yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Beliau berkata, Ahlus sunnati mujmi'una 'alal iqrari bis sifatil waridah kulliha fil Qur'ani was sunnah wal iman biha wa hamluha 'alal haqiqah la 'alal majaz. Ahlus sunnah seluruhnya bersepakat, berijma untuk menetapkan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis dan mengimaninya sesuai dengan makna lahiriahnya, ya, dan tidak dibawa kepada makna kiasan, majaz. Karena kan mereka yang mentakwil itu mengatakan apa? Oh, yang dimaksud dengan kaki ini majaz, kiasan aja. Oh, yang dimaksud dengan tangan itu kiasan aja, bukan hakikat. Sedangkan para sahabat semuanya mengimani Pak, maknanya adalah secara apa? Hakiki. Dan di sini Ibnu Abdul Bar mengatakan apa? Ini ijma para sahabat, ijma para tabi'in, bahkan ijma Ahlus Sunnati wal Jamaah.
Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau mengatakan, qad tanaza'a as-sahaba fi katsirin min masail ahkam. Para sahabat berselisih banyak dalam perkara-perkara hukum. Wa hum sadatul mu'minin, mereka adalah para penghulu kaum mukminin. Wa akmalul ummati imanan, dan umat yang paling sempurna imannya. Walakin bihamdillah lam yatanaza'u fi mas'alatin wahidatin min masail asma'i was sifati wal af'al. Akan tetapi alhamdulillah para sahabat tidak pernah berselisih dalam masalah menetapkan nama dan sifat Allah satu pun juga. Semua sepakat. Iya. Baik ya akhi. Nah, sekarang kita ingin menyebutkan apa sih alasan syubhat yang mengatakan katanya takwil itu termasuk manhaj salaf dan dilakukan oleh kalangan salaf. Baik. Alasan yang pertama yang mereka lakukan apa? Ya. Yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tentu. Ya, takwil Ibnu Abbas terhadap makna kursi. Mereka mengatakan katanya Abdullah bin Abbas mentakwil makna kursi. Firman Allah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Apa kata Ibnu Abbas? Yang dimaksud kursi di sini ilmu. Kata mereka ini kan menunjukkan Ibnu Abbas mentakwil kursi menjadi apa? Ilmu. Namun Pak, ketahuilah bahwasanya riwayat ini dhaifah. Ya. Kenapa? Karena Ibnu Abbas pertama dalam riwayat-riwayat yang sahih tidak menafsirkan kursi itu sebagai ilmu. Justru dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa Ibnu Abbas menafsirkan kursi maudhi'ul qadam, tempat kaki. Ya, bukan ilmu sama sekali. Maka dari itulah Abu Sa'id Ad-Darimi ketika membantah Bishr Al-Marisi yang berhujah dengan asar Ibnu Abbas tadi, kata ya Imam Ad-Darimi apa? Ia berasal dari riwayat Ja'far Al-Ahmar, dan Ja'far tidak bisa dijadikan hujah dalam riwayatnya, alias dhaif. Mereka juga beralasan dengan yang lain. Ya. Yaitu takwilnya Imam Ahmad, Imam Malik. Imam Malik ketika membawakan hadis Allah turun ke langit dunia, kata Imam Malik, maksudnya yang turun adalah urusannya, perkaranya, bukan Allahnya yang turun. Paham tidak? Ini takwil namanya. Berarti Imam Malik mengatakan Allah turun ke langit dunia, maksudnya bukan Allahnya yang turun, tapi yang turun apa? Urusannya, rahmatnya, perkaranya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan Pak, Allah turun ya turun betul, tapi bagaimana cara turunnya hanya Allah yang Maha tahu. Allah tidak serupa dengan makhluknya, selesai. Cuma masalahnya riwayat Imam Malik ini juga dhaif. Ya. Asar ini diriwayatkan dari dua jalan yang lemah. Yang pertama, terdapat perawi yang kadzab, tukang berdusta. Dan yang kedua, terdapat perawi yang majhul. Adapun yang dusta yaitu Habib bin Abi Habib, dia dinyatakan dusta oleh para ulama. Ya. Kata Imam Ahmad, Habib bin Abi Habib itu yafilul hadis wa yakdzib, suka merubah hadis dan berdusta. Tuh, lihat ya akal Islam azani Allah wa ya. Ada lagi beralasan dengan takwilnya Imam Ahmad. Sudah masuk azan belum? Sudah? Hah? 3 menit lagi. Imam Ahmad pentakwil sifat datangnya Allah, katanya yang dimaksud Allah datang pada hari kiamat itu datang pahalanya. Namun ini juga riwayat yang lemah. Kenapa? Karena ia berasal dari riwayat Hambal. Sementara Hambal diselisih oleh banyak murid-murid Imam Ahmad yang tidak pernah meriwayatkan itu. Makanya kata para ulama ini riwayat termasuk kemungkarannya Hambal. Sementara Imam Ahmad sudah jelas keyakinannya Pak. Beliau menolak apa? Takwil sifat.
Dan banyak lagi yang lain. Yang jelas ini diantara alasan-alasan yang didengung-dengungkan Pak, oleh mereka. Katanya takwil itu termasuk manhaj salaf. Saya katakan takwil yang batil tidak termasuk manhaj salaf. Iya, bahkan sudah kita sebutkan tadi perkataan siapa? Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Bar, Abu Ya'la Al-Farra, bahwasannya seluruh sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka menolak takwil, mereka tidak pernah mentakwil ayat-ayat Allah, apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, wabillahi taufik, dan kita lanjutkan insyaallah pada salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa takwil yang batil itu mentakwil makna suatu kata tanpa ada dalil. Ini adalah merupakan perkara yang berakibat buruk. Ya. Kalau orang-orang di zaman sekarang itu menamai takwil seperti itu dengan istilah majaz. Majaz itu artinya memalingkan makna yang hakiki sebagai kiasan. Di mana kiasan itu menurut mereka berlaku dalam Al-Quran. Dan akibat majaz ini akhirnya sedikit-sedikit Al-Quran majaz dan majaz. Akhirnya apa? Sifat-sifat Allah pun dianggap majaz. Bayangkan Pak, kalau memahami perkataan seseorang itu bukan pada maknanya yang hakiki, tanpa ada indikasi, tanpa ada dalil, ini sangat bahaya. Karena yang harus kita pahami, kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada asalnya ucapan itu harus dimaknai sesuai dengan maknanya yang hakiki dulu. Contoh, kalau bapak antum bilang ke antum, "Nak, tolong belikan pensil." Apa makna pensil? Hah? Ya pensil. Boleh tidak si anak itu memahami, oh, bapak ini pensil, bapak ini kayaknya majaz. Mungkin maksud bapak saya ini alat tulis. Tahu-tahu pulang ke rumah beli pulpen. Kira-kira antum ngambek nggak pas sebagai bapak? Loh, disuruh beli pensil kok beli pulpen? Kata anaknya apa? Oh, yang saya pahami ini majaz, Pak. Alat tulis. Masih antum bilang, bahlul kamu. Yang namanya pensil lah pensil. Pahami dulu sesuai dengan makna yang lahiriah. Tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lain kecuali dengan apa? Adanya indikasi, adanya qarina. Maka ketika Allah berfirman suatu ayat begini, lalu Allah tiba-tiba dong berkata, oh enggak, ayat itu maksudnya begitu, itu majaz itu. Tanpa ada dalil, tanpa ada redaksinya, tanpa ada hujah sama sekali, hanya karena akal. Akibatnya setiap orang ketika memahami ayat dengan akalnya nggak sesuai, tiba-tiba langsung dikatakan ayat ini majaz. Oh, ini bahaya Pak. Ini akan menyebabkan akhirnya seakan-akan Allah berfirman, Allah itu tidak fasih. Rasulullah tidak fasih. Karena yang namanya fasih itu artinya langsung bisa dipahami oleh orang. Kalau ternyata tidak langsung bisa dipahami dengan klaim ini majaz, oh maksudnya begini, bukan secara hakikinya, berarti tidak fasih. Makanya ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran ya, tentang berbagai macam sifat, contohnya Allah berfirman, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah murka kepada mereka dan Allah laknat mereka. Murka, laknat kalau kita maknai secara makna hakiki dan lahiriah, artinya murka, betul, laknat, kita paham itu. Tapi kalau ada orang berkata, oh enggak, itu majaz itu.
Karena Allah tidak mungkin disifati marah. Loh, kenapa? Ya kan marah itu mendidihnya darah dalam hati. Masa Allah punya darah? Ya masalahnya ente samain Allah sama dengan apa? Makhluk. Kalau kamu mengatakan marahnya Allah tidak sama dengan marah makhluk, selesai. Tidak perlu ditakwil-takwil lagi. Ya. Maka imani, Pak. Allah marah, Allah melaknat, tapi itu semua sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah marah kepada siapa yang berhak Allah marah kepadanya. Allah melaknat kepada siapa yang Allah berhak untuk melaknatnya. Dan tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Nah, ini keyakinan kita ya umat Islam. Jadi pahami dulu ayat-ayat sifat itu sesuai dengan makna yang sifatnya lahiriah. Tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lain kecuali dengan adanya apa? Dalil. Contoh yang adanya dalil. Ketika Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an oleh kalian, karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan apa? Syafaat. Apa yang dimaksud Al-Qur'an datang? Keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, mengatakan Al-Qur'an itu firman Allah, bukan makhluk. Bukan apa? Makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Ketika Allah menyebutkan Al-Quran, Allah mengatakan apa? 'Allama, mengajarkan. Ketika Allah mengatakan manusia, Allah mengatakan apa? Khalaqa, menciptakan. Kalau Al-Quran termasuk makhluk, harusnya Allah mengatakan khalaqal Quran. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran tidak diciptakan oleh Allah, akan tetapi itu sesuatu yang berasal dari Allah, maka ia bukan makhluk. Nah, Mu'tazilah berdalil dengan hadis tadi, karena Mu'tazilah punya keyakinan Al-Quran apa? Makhluk. Kenapa Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk? Akibat keyakinan mereka yang sesat, bahwa Allah tidak disifati bicara. Allah tidak disifati apa? Bicara. Menurut Mu'tazilah, Allah tidak mungkin berbicara. Berarti Al-Quran apa? Itu Allah ciptakan. Ini keyakinan batil yang menelurkan kebatilan. Ahlussunnah mempunyai keyakinan Allah berbicara, dan berbicaranya Allah dengan suara, dengan huruf, namun tidak serupa dengan hamba-hambanya. Nah, orang Mu'tazilah ketika dapat hadis tadi, Al-Quran datang pada hari kiamat, tuh datang. Yang namanya datang itu apa? Makhluk. Kata para ulama, kata Al-Quran itu masdar dalam bahasa Arab. Sedangkan masdar itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama artinya perbuatan. Contoh, memukul, masdarnya apa? Pukulan. Pukulan itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama perbuatan memukul. Makna yang kedua kata benda dari memukul. Iya tidak? Iya. Al-Quran artinya bacaan. Bacaan itu ada dua makna. Artinya membaca perbuatannya, atau kata benda dari apa? Bacaan. Nah, tidak mungkin dibawa kepada kata benda. Karena apa? Karena Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran firman Allah, berarti harus dibawa kepada makna yang kedua tadi. Apa itu? Perbuatan membaca. Sehingga para ulama menafsirkan hadis itu apa? Yang dimaksud Al-Quran di sini apa? Perbuatan membacanya hamba tersebut yang merupakan pahalanya. Seperti ini termasuk takwil yang sahih, kalaupun disebut takwil, walaupun sebetulnya bukan takwil. Iya, paham tidak, Pak? Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.